Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, bersyukur Tuhan boleh memberikan kesempatan kembali bagi kita, di mana malam hari ini kita akan mengadakan persekutuan doa secara online kembali ya. Dan saat ini kita akan masuk dalam persekutuan doa kita. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian yang berkata, "Kau sungguh indah tiada taranya dan sungguh menakjubkan." Sungguh
Tuhan, jika saat ini juga kami boleh ada di hadapan Tuhan, itu semua karena anugerah penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk persekutuan doa kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin setiap hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh membawa kami untuk lebih lagi dalam menaikkan doa-doa kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa kita, kembali saya mengajak untuk Bapak Ibu saudara-saudari menaikkan pujian yang berkata, "Aku bersyukur padamu Tuhan atas setiap kasih." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masuk dalam pokok doa. Yang pertama, kita bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini. Yang kedua, bersyukur untuk kesehatan, pekerjaan, dan juga rumah tangga yang masih terus Tuhan berkati sampai saat ini. Tuhan masih terus menolong. Mari dengan pokok doa, ucapan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk Pulau Nias di tempat di mana kita berada saat ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pasien COVID-19 yang kita tahu pada saat ini semakin bertambah. Kiranya kita memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan terus memberikan pemulihan dan kesehatan kepada setiap pasien. Yang kedua, kita berdoa untuk seluruh tim medis
agar kiranya mereka senantiasa dijaga dan ditolong oleh Tuhan, dan mereka tetap sehat serta dimampukan dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dalam menangani setiap pasien yang ada. Yang selanjutnya, berdoa untuk seluruh masyarakat, terkhusus yang ada di Pulau Nias, agar kiranya diberikan hikmat, agar tetap mengikuti setiap protokol kesehatan dengan baik. Mari dengan pokok doa yang ada, kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya, kita berdoa untuk gereja tempat di mana kita beribadah, yaitu GKI Nias, Panti Asuhan Dorcas, dan juga pelayanan yang ada di Gedung Juangso. Pertama, kita berdoa untuk setiap pelayanan yang masih terus dilakukan, baik itu secara online, ada persekutuan doa, dan juga pelayanan sekolah minggu, serta pelayanan ibadah konvensional yang dilakukan di gedung gereja, agar kiranya terus diberkati Tuhan. Kita berdoa untuk seluruh hamba-hambanya yang mengambil bagian dalam pelayanan, agar terus dimampukan dan ditolong oleh Tuhan. Selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap pelayanan ini, agar melalui pelayanan-pelayanan yang ada, setiap jemaat semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mari dengan pokok doa yang ada, kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya, kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada, yang sedang bergumul dalam kesehatan. Kita berdoa untuk pemulihan kesehatan orang tua dari Ibu Ina Sinta, agar kiranya dalam masa tua mereka juga terus diberikan kesehatan dan mereka terus bersandar kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk persiapan persalinan, ada Ibu Belinda dan juga Ibu Anace, agar kiranya persiapan terus Tuhan tolong sampai pada saatnya nanti diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita juga berdoa untuk setiap pendidikan anak-anak jemaat, baik yang sekolah di Pulau Nias maupun di luar Pulau Nias, agar kiranya mereka senantiasa diberkati Tuhan dan dimampukan dalam mengikuti studi yang ada. Mari dengan pokok doa yang ada, kita berdoa bersama-sama.
Selanjutnya, kita berdoa untuk pelayanan di Panti Asuhan Dorcas, terkhusus untuk semua wali-wali, agar kiranya kita memohon kepada Tuhan terus diberikan kemampuan, kesabaran, serta kesehatan dalam setiap pelayanan yang ada. Dan juga kita berdoa untuk seluruh anak-anak yang dilayani, agar kiranya mereka senantiasa terus memberikan diri, diberikan hati yang taat, dan mau diarahkan sehingga mereka boleh bertemu dengan Kristus Yesus. Mari dengan pokok doa yang ada, kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya, kita berdoa untuk pelayanan di Bimbel Juang Sowu. Untuk hamba-hambanya yang melayani ada keluarga Mr. Luther, ada GINT dan juga Saudari Mary, agar hamba-hambanya ini senantiasa diberikan kemampuan dalam pelayanan. Terkhusus kita melihat pelayanan saat ini untuk sementara Bimbel sedang ditutup oleh karena keadaan dan mereka harus pelayanan dengan jarak jauh. Kita doakan supaya diberikan kreativitas dalam melayani anak-anak, sekalipun anak-anak berada di luar. Dan kita juga berdoa untuk anak-anak, sekalipun mereka belajar di rumah, tetapi mereka senantiasa memiliki keseriusan dalam belajar, dan terlebih iman percaya mereka senantiasa bertumbuh di dalam Kristus. Dan doakan juga untuk orang tua mereka, agar mereka sungguh-sungguh membimbing anak mereka dan membawanya kepada Tuhan. Mari dengan pokok doa yang ada, kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kembali kita terus memuji Tuhan. Kita tahu bahwa sekalipun kita berada dalam masa yang sulit, kita tahu itu adalah semua berada dalam waktunya Tuhan, dan kita tahu bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita menaikkan pujian, kita katakan bila Kau izinkan sesuatu terjadi, dan kita percaya bahwa semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita.
Tuhan, selanjutnya saat ini kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita tahu saat ini ya pergumulan bangsa kita dalam menghadapi penyebaran virus corona yang semakin hari bukan semakin menurun, tapi kita melihat semakin hari semakin banyak pasien yang tertular virus corona. Kita doakan pemerintahan, baik itu pemerintah pusat sampai daerah, agar diberikan kebijakan dalam menanganinya, dan masyarakat juga mau taat dalam mengikuti setiap aturan yang ada. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya kita berdoa juga untuk vaksin yang saat ini masih terus diuji coba agar kiranya boleh segera disebarkan sampai ke Indonesia, dan kita rindukan vaksin ini boleh benar-benar mematikan virus yang sudah tersebar di tubuh setiap pasien yang ada. Selanjutnya kita doakan juga untuk pasien COVID yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, agar kiranya Tuhan sembuhkan, dan juga doakan untuk tenaga medis dalam menanganinya, agar tetap Tuhan lindungi, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menangani setiap pasien. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa. Yang dikasih Tuhan, kita masih terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Terlebih kita tahu selain pergumulan menghadapi setiap pasien, juga kita berdoa untuk perekonomian bangsa kita yang saat ini sedang bergumul seperti itu. Kita doakan supaya krisis ekonomi ini boleh segera ditangani, dan masyarakat juga terus ditolong oleh Tuhan. Yang sedang sulit dalam mencari pekerjaan juga kiranya Tuhan tolong, dan perekonomian boleh kembali pulih lagi. Mari dengan pokok doa yang ada kita berdoa.
menyatukan hati dan pikiran kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami sudah datang di hadapan Tuhan, menaikkan segala pokok doa dan pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu, kami tidak tahu harus berbuat apa, dan kami berada dalam kebingungan tanpa tahu arah tujuan hidup, dan kami berada dalam kecemasan dan kegentaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan dengarkan setiap jeritan hati kami pada malam hari ini, sehingga kami rindu apa yang menjadi kerinduan kami malam hari ini, pokok doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan jawab tepat menolong. Berkati kami semuanya Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara kami juga yang saat ini berada di rumah. Tuhan tolong, Tuhan yang terus memimpin hati dan pikiran kami, biarlah kami senantiasa menggantungkan harapan kami dan senantiasa bersandar pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami semua serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kembali kita menaikkan satu pujian yang mengatakan apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kelaparankah, ketelanjangan, ataupun penderitaan, tak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Mari kita katakan, apa yang dapat memisahkan kita? Tiada satupun seperti Kau Yesus, sebab Engkau adalah sahabat sejati, Engkau Allah yang setia menyembuhkan. Yang dapat
bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau Allah yang baik, yang selalu memelihara kehidupan setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun, dan kami merasakan itu tiap-tiap hari sampai dengan malam ini. Malam ini kami bersyukur oleh karena ada satu kesempatan lagi Tuhan berikan bagi kami duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Maka biarlah waktu ini Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran Tuhan melalui hamba-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan kami menyampaikan, berkati Tuhan sehingga kebenaran boleh kami pahami, kami mengerti, dan kemudian kami melakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena Tuhan masih terus baik dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah tantangan keadaan yang tidak gampang saat ini, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk duduk, datang, dan kemudian mendengar kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, silakan perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 16 pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, di bawah perikop bahagia orang-orang saleh. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibir. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, bilik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, pada malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian jawab bacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud, yang di dalamnya adalah bentuk daripada doa permohonan dan juga bentuk ikrar iman yang dimiliki oleh Daud. Dia mengikrarkan pengakuan imannya di tengah-tengah keadaan yang tidak gampang pada waktu itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini tema kita adalah bahagia orang saleh. Bahagia orang saleh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan merupakan keinginan semua orang. Kalau masing-masing kita ditanya malam ini, siapa yang mau bahagia? Kita akan cepat mengangkat tangan kita dan berkata, saya mau bahagia. Hanya orang yang kurang waras atau orang yang tidak waras yang kemudian ketika ditanya mau bahagia atau tidak, dia akan jawab enggak, dia enggak mau bahagia. Pada umumnya ketika kita ditanya sebagai orang yang waras, kita akan dengan cepat berkata kita ingin bahagia. Sebab kebahagiaan merupakan sesuatu yang dirindukan oleh semua orang. Bahkan banyak orang mengusahakan banyak hal dengan tujuan supaya kemudian dia berbahagia. Kebahagiaan merupakan sebuah usaha yang terus-menerus dilakukan oleh setiap orang supaya dia memperoleh. Ada orang yang kemudian bahagia ketika dia punya banyak uang. Ada orang yang kemudian bahagia ketika dia nggak punya uang mungkin bahagia. Itu tidak menjadi masalah. Itu menjadi subjektif di dalam pengertian kebahagiaan tersebut.
Tapi pada intinya semua orang kemudian mencari atau terus berusaha untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Nah, malam ini kita akan mencoba sama-sama memahami dan kemudian mengerti apa sebenarnya kebahagiaan kita sebagai orang saleh. Sebagai orang saleh, apa kemudian yang membuat kita bahagia di dalam kehidupan setiap kita? Pertama-tama kita akan pahami dulu apa itu orang saleh atau siapa itu orang saleh. Kalau Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, orang saleh merupakan menurut Alkitab adalah seorang yang bukan hanya berbuat hal baik ataupun orang yang diakui kesalehannya oleh gereja atau organisasi tertentu. Orang saleh adalah orang yang menjadi istilah bagi orang percaya atau orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Orang yang dipisahkan dari keberdosaan dan kemudian ditebus oleh Tuhan dari dosa dan kemudian dia menjadi orang percaya, itulah orang yang saleh. Orang saleh bukan berdasarkan pengakuan orang, tapi berdasarkan bagaimana Tuhan mengangkat kita dari keberdosaan kita dan kemudian dipilih menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Jadi pada intinya orang yang saleh adalah orang yang percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Orang yang saleh adalah orang yang mempunyai kualitas yang utuh tanpa celah di hadapan Tuhan, yang terpisah dari kejahatan dunia dan kemudian yang dikhususkan Allah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Jadi orang saleh bukan berdasarkan kata orang, tapi berdasarkan kata Tuhan. Tuhanlah yang kemudian memilih kita menjadi orang saleh, menjadi orang yang percaya kepada setiap kita. Itulah sebab di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa kita percaya itu karena kasih karunia daripada Tuhan, bukan karena usaha atau kekuatan setiap kita. Jadi orang saleh pada malam ini kita pahami adalah orang yang percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan kemudian terus-menerus berusaha menjauhi kejahatan di dalam hidupnya. Kami jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar daripada Mazmur 16. Mazmur yang ditulis oleh Daud kepada setiap kita pada saat ini, yang kemudian menjadi perenungan setiap kita. Apakah kemudian yang membuat kita sebagai orang saleh, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengaku dirinya adalah orang yang saleh, yang sungguh percaya kepada Kristus, apa yang kemudian menjadi kebahagiaan bagi setiap kita? Apa yang membuat kita bahagia di dalam kehidupan setiap kita? Malam ini kita akan belajar beberapa hal yang membuat kita bahagia di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, Daud memahami bahwa bahagia orang saleh oleh karena Allah adalah tempat perlindungan bagi dia. Daud memahami bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi dia. Di dalam Mazmur yang kita baca, Daud mengawali tulisannya dengan mengatakan, "Jagalah aku ya Tuhan." Hal ini menyiratkan bahwa Daud sedang ada dalam pergumulan. Dia mengalami tantangan kehidupan dari musuh-musuhnya. Daud tahu, tapi dia tahu kemana dia akan pergi. Di tengah-tengah tantangan kesulitan yang sedang terjadi, banyak orang yang sedang menyembah berhala pada waktu itu, dia tahu kemana dia akan pergi. Dia katakan, "Jagalah aku ya Tuhan." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan. Dia tidak bisa melewati pergumulan dengan sendiri. Dia butuh seseorang yang lebih kuat daripada dirinya. Dia butuh seseorang yang mampu memberikan rasa aman bagi dirinya. Oleh karena itu dia mencari perlindungan di dalam hidupnya. Dan dia berkata kepada Tuhan, "Jagalah aku ya Tuhan." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud tidak melakukan atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Orang-orang pada waktu itu mencari Allah lain untuk menemukan kebahagiaan mereka. Tapi Daud tidak melakukan itu. Keadaan ini juga memberitahukan kepada setiap kita bahwa Daud sebenarnya di dalam kehidupan perjalanan imannya kepada Tuhan, dia memiliki relasi yang penting dengan Tuhan. Oleh karena itu dia berani berkata kepada Tuhan, "Jagalah aku ya Tuhan." Jika dia tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, mana mungkin dia akan berkata, "Jagalah aku ya Tuhan." Dia tahu betul siapa itu Tuhan, dia kenal siapa itu Tuhan, dia memiliki intimasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Dan tentu saja lebih daripada itu, Daud mengenal siapa itu Tuhan. Ini kemudian menjadi kekuatan bagi Daud bahwa di tengah-tengah keadaan yang demikian, dia bisa melewati itu oleh karena dia sadar bahwa Allah adalah yang kemudian menjadi tempat perlindungan bagi dirinya.
Allah adalah tempat perlindungan bagi diri Daud. Daud tidak lari ke tempat lain, tapi dia datang kepada Tuhan dan dia katakan, jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu lah aku berlindung. Tidak ada tempat lain yang didatangi oleh Daud selain daripada Allah sendiri. Di tengah-tengah kehidupan, dia hanya mau mengenal Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, itu adalah kehidupan yang dialami oleh Daud. Itu adalah satu teladan iman yang ditunjukkan oleh Daud bagi setiap kita. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Dia mengerti bahwa dia tahu kepada siapa dia berlindung. Lalu bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi pada saat ini bagi setiap kita. Kita tahu pergumulan kita tidak gampang. Hari-hari ini bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Kita sedang mengalami suatu keadaan yang semua orang rasakan, tapi mungkin bobotnya berbeda-beda, dan itu menyulitkan setiap kita. Apakah kemudian kita menjadi orang-orang yang saleh dan kemudian tidak memiliki kebahagiaan? Apakah kemudian kita menjadi orang saleh yang mencari tempat perlindungan ke tempat yang lain? Ataukah kita kemudian mencari kebahagiaan dengan apa yang ada pada diri kita, bukan lagi kepada Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya melalui renungan yang kita dapatkan daripada Daud ini, kita memahami bahwa Allah itu menjadi satu-satunya tempat yang layak untuk kita datangi, singgahi, dan kemudian kita berlindung kepadanya. Oleh karenanya kita kemudian mengalami kebahagiaan yang sejati. Dan di dalam pergumulan kita pun datang di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh karena kita tahu bahwa hanya Allah kemudian yang sanggup untuk menjaga dan kemudian melindungi kita. Mari kita terus berelasi dengan Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang terjadi. Kita masih menemukan satu kepastian di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita, dan Dia akan terus memberikan pertolongan bagi setiap kita. Ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, bahwa di tengah-tengah keadaan masih ada kepastian di dalam hidup kita, bahwa Allah pasti akan melindungi setiap kita. Dia pasti akan melindungi kita, Dia pasti akan menjaga setiap kita. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini, Dia pasti memberi kepastian kepada setiap kita. Dia akan melindungi kita. Itu poin yang pertama, Bapak jemaat yang dikasihi. Poin yang kedua yang menjadi kebahagiaan bagi kita orang-orang saleh adalah bahwa Allah adalah satu-satunya harta yang paling berharga di dalam kehidupan setiap kita. Daud mengerti dan memahami apa harta yang paling berharga dalam hidupnya. Dia tahu siapa yang sanggup untuk mencukupkan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia tahu siapa yang bisa menjadi pemuas daripada kebahagiaan dalam dirinya. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan. Dialah yang sanggup melakukan semuanya itu. Bapak Ibu, dalam kata ini, dalam kata warisan yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada porsi yang kemudian mencukupkan kepada diri Daud. Jadi Allah itu menjadi bagian yang ditentukan bagi Daud. Porsi Daud itu adalah Tuhan dan itu cukup bagi Daud. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang perlukan untuk menambahkan sesuatu untuk memuaskan diri Daud. Allah itu cukup baginya. Tidak ada yang perlu kemudian dilakukan untuk memuaskan dirinya, untuk membuat dia bahagia selain daripada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud memahami yang lain boleh tidak ada, harta boleh tidak ada, kekuasaan boleh tidak ada, tapi satu yang tidak boleh ada, Tuhan di dalam hidupnya. Jadi sesuatu boleh tidak ada, tapi Tuhan tidak boleh tidak ada di dalam hidupnya. Tuhan harus ada di dalam hidupnya. Itulah kemudian menjadi harta yang paling berharga di dalam kehidupan Daud. Tidak ada yang bisa memuaskan selain daripada Allah. Itulah sebabnya dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Daud mengerti betul bahwa hanya Tuhan yang kemudian bisa memuaskan segala sesuatu yang ada di dalam diri Daud. Tapi Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Daud mendeklarasikan imannya di dalam pasalnya yang ketiga dan keempat. Bagaimana kemudian dia membedakan antara Allah lain dan Allah yang dia sembah. Bahwa tidak ada kemudian yang bisa memisahkan dan kemudian tidak ada yang bisa membuat dia bahagia selain daripada Allah yang dia sembah. Hanya Allah itu kemudian yang bisa memuaskan diri Daud dan itu menjadi kekuatan bagi Daud. Tapi Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Daud, menjadikan Allah menjadi bagian warisan kita? Apakah kemudian Allah
menjadi satu-satunya yang memuaskan diri kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Harusnya itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita mencari dulu Allahnya, baru kemudian semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Atau kita mencari dulu sesuatu yang berbeda daripada Allah, maka Allah itu kemudian tidak akan kita temukan. Tapi Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar daripada Daud. Daud tahu kepada siapa kemudian dia harus pergi, dan dia tahu apa yang kemudian menjadi kepuasan dan kebahagiaan dirinya. Harta yang paling berharga dalam dirinya adalah menemukan Tuhan dan kemudian menjadikan Tuhan satu-satunya sang pemuas dalam hidupnya. Bapak Ibu, harta, benda, dan kemudian kekuasaan, kehormatan itu sesuatu yang baik. Tapi itu bukan hal yang memuaskan hidup kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah tantangan yang sekarang sedang terjadi pun demikian. Kita boleh terus bekerja, memenuhi kebutuhan dan segala sesuatu yang kita perlukan. Tapi jangan sampai kemudian itu membuat kita melupakan Tuhan. Kita kemudian kehilangan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit kita alami. Kita kemudian melupakan bahwa harta yang paling berharga itu bukan Tuhan, tapi kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka mari kita belajar seperti Daud, menjadikan Tuhan satu-satunya harta warisan yang paling berharga, yang memuaskan dirinya, sehingga dia puas dan kemudian dia mengalami kebahagiaan. Maka mari kita belajar menjadikan Tuhan harta warisan kita, dan biarlah kita menjadikan Tuhan satu-satunya yang berharga, yang memuaskan setiap kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah Allah adalah sang pemelihara kehidupan orang saleh. Kita bisa melihat dari pasal ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, Allah merupakan Allah yang memelihara setiap ciptaan yang dirancangkan dan kemudian direncanakan olehnya. Ketika Allah menciptakan, dia tidak membiarkan ciptaannya begitu saja. Dia terus memelihara sampai dengan detik ini. Mulai dari penciptaan sampai dengan sekarang, Allah tidak membiarkan ciptaannya. Meskipun kita seolah-olah memahami dan melihat Tuhan sedang membiarkan semuanya itu terjadi. Tidak, dia tetap memelihara dan kemudian mengatur semuanya. Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan apa yang telah dia ciptakan. Dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa Allah adalah setia dan dia tetap setia kepada janji-janjinya. Seperti yang dialami oleh Daud, bahwa Allah terus-menerus memelihara dan kemudian menolong Daud di dalam kehidupannya. Daud sangat meyakini bahwa Allah adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Daud dengan pergumulan yang berat, dia kemudian terus menyadari bahwa Allah akan memelihara dan kemudian tidak membiarkan dirinya. Ia sadar bukan hanya sekali Allah bertindak untuk memelihara dia. Dia sudah seringkali ditolong oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan pengakuan Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dalam satu pasal itu kemudian dia memberikan penjelasan bagaimana Allah itu memelihara kehidupan dan menuntun hidupnya. Ini membuktikan kepada setiap kita bahwa Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memilih dan menempatkan kita sampai dengan saat ini, yang sudah menyelamatkan kita, dia bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa tidak sesuatu pun yang kemudian dibiarkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah gembala kita. Bahkan di dalam bagian-bagian ini banyak sekali kemudian perkara yang dialami oleh Daud yang dijelaskan kepada setiap kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan, dia memelihara kehidupan setiap kita. Bahkan yang terpenting Bapak Ibu perlu kita pahami di dalam kehidupan setiap kita hari ini, bahwa Allah kita sangat memelihara kita dan dia bertanggung jawab penuh kepada setiap kita. Di tengah-tengah keadaan dunia yang goblok, di dalam keberdosaan setiap manusia, Allah yang bertanggung jawab dan memelihara kehidupan setiap kita. Dia memberikan anaknya bagi setiap kita. Itu bukti yang paling besar yang bisa kita lihat bagaimana Allah bertanggung jawab penuh terhadap ciptaan. Dia tidak membiarkan dan kemudian melepaskannya begitu saja dan tidak peduli, tapi dia peduli dengan mengirimkan anaknya untuk menebus setiap kita. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang ajaib yang membuktikan bahwa Allah itu kemudian bertanggung jawab penuh memelihara setiap kita. Tidak ada yang lain yang kemudian bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita yang memelihara kita. Hanya Allah saja yang kemudian sanggup untuk
memelihara setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita mempertanyakan kuasa dan pemeliharaan Allah atas kita. Dia selalu ada. Kitalah kemudian yang tertutup matanya melihat apakah Tuhan memelihara kita. Dia tetap memelihara kita. Kitalah yang tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Dalam bagian ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Daud menyatakan bahwa dia melihat bahwa Allah itu kemudian memelihara kehidupannya. Kita bisa melihat di dalam pasal-pasal yang ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, bagaimana Daud melihat bahwa Tuhan telah memberi nasihat kepadanya, dia kemudian mengajari, dia kemudian menjadi kekuatan oleh karena Allah itu berdiri di samping kanannya, menjadi kekuatan bagi Daud secara khusus. Bagaimana Allah itu menjadi benteng yang kokoh bagi Daud. Dan kemudian Daud juga merasakan bagaimana Allah itu tidak menyerahkan dirinya ke dunia orang mati dan tidak membiarkan dirinya begitu saja, dan Allah itu memelihara dengan memberi nikmat senantiasa. Itu menjadi kekuatan bagi Daud bahwa Allah itu memelihara kehidupan Daud. Itulah Bapak Ibu yang kemudian membuktikan bahwa Allah memelihara Daud. Daud memahami bahwa Tuhan telah memelihara Daud dari segala aspek, dan Allah membuktikan itu kepada Daud. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Apakah kemudian kita melihat bahwa Allah itu sampai hari ini memelihara kita? Apakah Allah itu kemudian menjadi satu oknum yang terus kita perhatikan dan kita jadikan satu oknum yang terus memelihara kehidupan kita? Atau kita sudah meninggalkan dan melupakan Dia? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada Daud, melihat bagaimana Tuhan menolong dia di sepanjang kehidupannya. Daud melihat bagaimana masa-masa Tuhan tolong sampai dengan kemudian dia melewati setiap masa-masa sulit dalam hidupnya. Dan itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Namun Daud dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan di tengah-tengah keadaan. Apapun yang terjadi kepada Daud, Allah itu menjadi gembala bagi dia, menjadi perlindungan, pemeliharaan yang nyata di tengah-tengah kehidupan Daud. Bagaimana dengan kita Bapak? Apakah kemudian hari-hari kita masih merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kemudian kita masih terus menikmati Allah memelihara hidup kita? Meskipun kehidupan kita sedang sulit, mari kita terus memandang kepada Tuhan, melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan sampai dengan hari ini bagi setiap kita. Kita boleh menikmati kehidupan kita sampai dengan hari ini. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memelihara setiap kita. Mungkin tantangan kesulitan itu terjadi dalam hidup kita, tapi yang perlu kita yakini bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memelihara kehidupan setiap kita. Kiranya kita benar-benar bisa memahami bahwa Allah adalah Allah yang memelihara dan bertanggung jawab penuh kepada kita. Dan itu membuat kita bahagia Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita memiliki kebahagiaan oleh karena Allah itu pasti akan memelihara setiap kita. Yang menjadi kesimpulan bagi kita pada malam hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah dengan mengetahui kenyataan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat perlindungan kita, maka kita harusnya memiliki sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Jadi kita dalam setiap keadaan yang kita alami, kita terus memandang kepada Tuhan bahwa Allah lah yang menjadi tempat perlindungan kita. Dan marilah kita melalui doa-doa kita datang kepada tempat perlindungan kita. Melalui relasi kita yang intim dengan Tuhan, kita terus menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan yang senantiasa menjaga kita di dalam kehidupan kita, dengan terus berelasi kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Daud mengaku bahwa Allah saja cukup bagi dirinya, cukup menandakan bahwa tidak ada kekurangan karena Allah adalah sumber segala sesuatu. Biarlah juga kita pun demikian, menjadikan Allah itu cukup bagi kita, dan itu menjadi warisan atau harta yang paling berharga yang kita miliki. Tidak ada hal lain yang bisa kita miliki selain daripada Allah yang mencukupkan dan memelihara kehidupan setiap kita. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi yang ketiga, bahagia orang saleh karena mengetahui bahwa Allah adalah sumber pemelihara yang senantiasa memelihara kehidupan kita, yang percaya kepada-Nya. Ada banyak hal yang menjadi bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kita sampai dengan saat ini di tengah-tengah COVID yang masih terus berlangsung. Kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menaikkan setiap pergumulan dan doa kita, dan itu adalah kebahagiaan bagi setiap kita. Di luar sana ada banyak orang yang sedang kesulitan untuk datang kepada Tuhan, tapi hari ini
Tuhan masih memberi kesempatan, kebahagiaan kepada setiap kita untuk datang kepada Tuhan di waktu doa kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menolong setiap kita supaya makin hari kita makin berlindung kepada Tuhan, dan makin hari kita terus makin sadar bahwa Allah sudah cukup bagi kita, dan kita menyadari bahwa Allah terus memelihara kehidupan setiap kita. Ini menjadi kebahagiaan bagi setiap kita, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan atau yang kita sebut dengan orang-orang saleh. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan, menolong dan memampukan setiap kita sehingga kita terus-menerus memahami bahwa kita memiliki kebahagiaan bukan karena apa yang ada pada diri kita, tapi oleh karena Allah sendirilah yang cukup, yang sudah menjadi tempat perlindungan, pemeliharaan, kemudian Dia adalah harta warisan dalam diri kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak dan Saudara, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran yang sudah kami dengarkan, dan biarlah kebenaran yang sudah disampaikan boleh kami pahami, kami mengerti, dan memberi kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak gampang saat ini. Dan biarlah kami benar-benar memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, oleh karena Engkau adalah satu-satunya tempat perlindungan, dan Engkau adalah harta yang cukup bagi kami, dan Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Biarlah kebenaran ini terus-menerus kami ingat, dan kemudian menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Roh Kudus terus menuntun, menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Namun sebelum kita mengakhiri, kembali kita menaikkan pujian yang berkata, "Kalau ku cari damai, hanya ku dapatkan Yesus." Bapak di surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah doa kami. Dan kami bersyukur untuk semua yang telah kami berikan kepada kita sebagai bentuk permohonan kami kepada Tuhan. Kami
Kami percaya Engkau akan mendengar, Engkau sedang bekerja untuk menjawab setiap doa kami. Dan biarlah doa-doa kami yang kami akan sungguh membuat kami semakin mengenal diri kami dan kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Doa kami menyerahkan semuanya kepadamu, berkati kami semua dan kami akan menutup persekutuan kami ini. Biarlah hormat, pujian semuanya untuk nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.